Ketemu lagi dengan saya Bening di Mahameru Survival Soul Podcast. Hari ini kita berada di tempat yang mungkin tidak seperti biasanya. Kita ada di suatu lokasi, tetap ada di Bandung, tapi alhamdulillah hari ini saya ditemenin dengan salah seorang pengusaha yang mirip dengan Mahameru, tapi kayaknya lebih asik kalau kita tanya langsung ya dengan orang tersebut seperti apa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ope, ketemu lagi. Betul. Kita bawa seseorang nih, Ya, Pak Ope betul. ya. Kayaknya dari Pak Ope yang bisa menjelaskan siapa beliau ini untuk pertama kali ya, gitu ya kan, karena kita kedatangan tamu istimewa ya. Ya. Rekomendasinya pasti dari Pak Ope nih ya, gitu Betul, ya kan. betul. Jadi saya pengen tahu dulu Pak Ope, siapakah beliau dan tentang apa kita hari ini, berbicara tentang apa kita, gitu ya kan. Oke, silakan Pak Ope. Ya, oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu, mewawancarai sobat saya, guru saya. Alhamdulillah dulu waktu sebelum saya bikin Mahameru, mungkin teman-teman tahu ini adalah Mas Yanto, pemilik brand Alpina yang udah bisa berapa tahun Mas? Lebih dari 30 tahun ya? 35 tahun. 35 tahun. Alhamdulillah hari ini masih bisa berdiri sampai hari ini. Tidak mudah kawan. Brand Legend ini bisa mungkin saya sekarang mengenalkan beliau supaya bisa lebih menginiin lagi mungkin Mbak dari awal dia berdiri dari beliau kan yang ini juga saya waktu awal-awal kan dulu sebelum punya brand ini saya ini pisan sama ini idola gitu ya, berguru dengan beliau. karena sampai hari ini bisa berkembang kan nggak gampang Mbak, mungkin seperti itu ya. Sebelum kita banyak bertanya dengan sosok ini, saya ingin bertanya dulu dengan Kang Ope. Ya. Pertama, alasannya kenapa kita diajak ke sini? Betul. Kemudian yang kedua, apa yang menarik dari sosok ini terhadap Mahameru? Ya. Kemudian yang ketiga, cukup tiga saja kayaknya ya. Yang ketiganya kontribusinya sosok ini terhadap Pak Ope pribadi, itu kan itu seperti apa? Oke, silakan Pak Ope. Ya, pertama-tama mungkin karena pertemanan saya sama beliau kan udah lama ya, dari tahun sekitar awal 2000-an lah gitu. Dulu dari situ banyak ngobrol gitu kan, dan banyak jadi inspirasi. Ternyata kan di Indonesia tuh pasarnya luas gitu. Makanya saya ajak supaya beliau bisa di podcast ini. Terus kedua ya sesama pengusaha pribumi lah kita, apalagi kita di Bandung kan, ya terus kontribusinya beliau kepada kami ya mungkin ajarannya yang pertama yang saya tangkap ya mungkin betul kata beliau, mesti jujur apapun gitu. Dari jujur situ kita bisa kemana-mana dan bisa bikin apa aja. Itu aja modal yang beliau katakan kepada saya. Masya itu, Allah, ya. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih sekali ya. Oke, kayaknya kita langsung ke beliau sendiri ya. Silakan. Kita akan kupas habis siapa orang ini gitu ya kan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya manggilnya Bapak, Mas, Akang atau siapa nih? Akang aja, biar Oke, nyambung. alhamdulillah Akang. Kang Yanto gitu Ya, aja. Kang Yanto ya? Iya. Kang Yanto. Oke. Saya ingin dengar cerita. Siapa sosok ini? Terus seperti apa beliau gitu ya kan? Dan ada apa di sosok ini? Oke, silahkan. Berceritalah. Ya ceritanya sih riwayat panjang ya. Ya. Saya dari kerja dari beberapa perusahaan yang telah saya alamin, terus terakhir di Jayagiri. Oh, Jayagiri. Jayagiri betul. Ya. Setelah saya di Jayagiri 4 tahun, nah di sana tuh ada kesempatan. Oke. Kita sering putar ke marketing, ke Jawa, ke Sumatera. Nah ini kesempatan ini sangat luar biasa. Nah timbul idenya itu saya di situ. Nah akhirnya saya ya udahlah, saya memberanikan diri, walaupun nggak punya modal nih, memberanikan diri aja, memberanikan diri keluar. Setelah saya keluar, disusul Mas Bambang, rekan saya itu dulu,
sama-sama di Jayagiri. Nah itu terus setelah itu kebetulan itu ya mungkin faktor kebetulan ya. Saya dapat order membuat tas golf. Oh gitu. Iya, itu sampai 5.000 potong. Sangat luar biasa. Nah, modalnya dari situ tadi yang saya manfaatin. Itu. Saya bikin, walaupun tukang jahit masih 2, kita memberikan waktu space yang juga sangat panjang. Nah, dari hasil ini juga bisa ada kelebihan, ada keuntungan. Saya lanjutkan untuk membuat Alpina itu tadi. Sebelum ke sana, ini baru terucap tadi. Alpina, betul. Gitu ya kan? Tadi kita nggak berhubungan dengan Alpina, dengan nama itu ya. Nah, apa itu Alpina, Pak? Alpina itu yang mencetuskan, yang membuat nama itu adalah rekan Wanardi, Mas Prasidi, itu jasanya beliau. Alpina itu. Nah setelah itu, terus saya bentuk. Kalau dulu belum PT ya, terus ini baru akhir-akhir ini aja, tepatnya tahun 2019, itu saya bentuk PT, jadi Alpina itu adalah Alam Pegunungan Indonesia. Masya Allah. Itu cerita kalau Alpinanya itu tadi. Kan? Baru bentuk namanya. Betul. Di dalam Alpina tuh ada apa aja, Pak? Karena saya juga udah pengalaman di Jayagiri ya banyak sekali yang apa yang saya produk di Jayagiri itu sebagian saya alihkan ke Alpina. Itu karena kesempatan ini sangat luar biasa. Tahun 85 itu yang bikin tuh satu Jayagiri, kedua itu awalnya tuh Eger tuh kalau saya lihat 82 bukan itu, terus 85 Alpina. Itu betul. Nah 85 Alpina ini tadi perjuangannya 3 tahun juga mati-matian. Mungkin juga antara mati dan hidup itu ceritanya dalam 3 tahun. Tapi tahun keempat baru mulai. Tahun keempat mulai, tahun kelima tuh ternyata tahun 90 tuh booming. Alpina itu booming dari tahun 8 tuh mulai, 90-nya itu luar biasa. Sangat luar biasa ya. Saya dari rekan-rekan yang punya contoh gitu ya, mungkin dari luar negeri dan lain itu saya bikin, dan produk-produk saya itu ya dari situ asalnya. Terus Mas Prasidi tadi yang memberikan itu kontribusi desainnya. Desain-desain dari Mas Pras atau rekan-rekan yang dari luar negeri bikin celana kargo dan lain sebagainya. Pakaian-pakaian itu ya kita tiru aja asal awalnya. Gitu. Itu aja. ATM. Nah, dari situ terus berkembang terus. Kalau basicnya sendiri, kalau Kang Yanto sendiri seperti apa basic dari produknya? Sekolah kah? Kalau pendidikan kita dari pembukuan. Makanya saya rata-rata kerja itu di bagian pembukuan. Karena dari A2B Bandung. Begitu. Makanya saya yang selalu mengelola keuangan, mengelola pembukuan perusahaan-perusahaan yang lebih dari 5 perusahaan yang saya bekerja, yang saya kelola itu. Ya akhirnya bukan itu ya, saya pindah karena mencari yang lebih bagus, salarisnya juga yang lebih baik. Pak, prosesnya kan lumayan ya sampai ke titik ini gitu ya kan. Betul. Pasti punya kendala, pasti punya hambatan, dan saya pengen tahu respon orang terdekat ataupun para sahabat gitu ya kan, itu seperti apa sih Pak? Kalau respon para sahabat yang kebetulan rekan-rekan Wanardi yang mensupportnya, yaitu tadi memberikan, nih ada contoh nih, kalau you mau tiru, nih ada contoh nih, nah itu ada. Selain gitu dari keluarga saya sendiri sampai makan aja ya menemuin kesulitan tuh juga. Begitu Pak? Iya, waktu awal-awalnya itu, sehingga istri saya juga jual es mambu, masukin ke warung-warung gitu. Itu perjuangannya, karena selama 3 tahun tuh uang Alpina tuh nggak boleh apa-apain. Puasa dulu ya Pak. Puasa dulu, makanya 3 tahun tuh, aduh, luar biasa itu perjuangannya. Makanya istri sampai jual es mambu.
Terus selama 3 tahun saya mulai tahu uangnya ada. Bertambah lah. Nah dari situ tahun 1988 saya udah berani pinjem karena saya juga udah bisa mengkredit mobil box waktu itu. Nah itu saya jaminkan, dan rumah saya yang pertama kali di Kiara Condong masuk gang gitu. Gitu, Pak. Itu yang saya jaminkan. Itu pun perjuangannya untuk mendapatkan pinjaman juga sangat luar biasa, bukan mudah. Karena saya tahu, saya itu pegawainya Jaya Giri dan lain sebagainya. Saya pernah kerja di mana-mana. Kebetulan saya sering ke BCA, ke Pak Koswara, itu pimpinan cabang yang legendaris BCA. Dari situ saya dari bagian kredit itu ditolak, saya nggak bisa mendapatkan. Saya datangin Pak Koswara tadi. Pimpinannya itu, Pak, kalau saya ini pinjem 5 juta aja, ya tapi dulu masih berharga ya, betul. Nggak dikasih, terus kapan bangsa saya ini bisa maju? Saya sampai kayak begitu. Kapan? Ya buktiin dulu saya ini baik atau tidak baik, itu kan berikutnya ya tahapannya. Cuma saya sempat bicara begitu, kapan bangsa saya maju, kalau utang 5 juta ada jaminannya sulit. Nah akhirnya di ACC itu. Iya. Wah dari situ ternyata dengan ditambahin modal dari BCA tadi, tahun 90 berikutnya sampai saya mempunyai pegawai itu 400 orang. Luar biasa itu. Yang pabrik atas itu kan. Oke. Kang Yanto. Pasti di perjalanan menemukan banyak halang rintang. Betul. Kemudian pasti juga bertemu dengan tanggapan-tanggapan orang-orang terdekatnya seperti apa dalam membangun Alpina gitu ya kan, sampai ke titik ini. Dan pasti juga ada cerita-cerita yang menarik dari perjalanan panjang, sudah berapa belas tahun gitu ya kan sampai sekarang. Itu kira-kira bagaimana? Nyambung dari tadi, perjuangannya sangat luar biasa. Dari 85, tepatnya itu 1 Agustus 1985 tadi perjuangannya, yaitu saya asalnya dari dikit-dikit dapat order tadi, tas golf itu yang ternyata pesanan itu banyak, yaitu untuk membangkitkan saya sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Modal awalnya itu, modal sendiri mestinya hanya cuma 500.000. Begitu Pak? Iya, hanya 500.000. Karena kita dalam waktu yang singkat mendapatkan order yang tas golf ini, menambahin dengan perjalanan 85 sampai 88 itu sangat menderita banget. Karena ya nggak punya modal, nggak punya apa. Terus akhirnya saya timbul ide karena saya sudah pengalaman di perusahaan-perusahaan lain. Kebetulan saya pegang keuangan atau pembukuannya. Diajak tuh sama Pak Dodi itu, yang punya Jaya Giri itu. Selalu yang diajak ke bank itu adalah saya. Seperti apa tuh ceritanya ke bank itu? Di bank itu walaupun saya itu hanya mendampingin, ya istilahnya Pak, hanya ngikutin aja lah sama bosnya. Kalau bosnya masuk saya nunggu di luar. Tapi saya terus timbul ide di situ tuh. Waduh, kapan ya saya bisa begini? Itu ceritanya. Ternyata perjalanannya orang-orang kaya ini kayak begini. Dan ternyata juga pakai uang bank. Nah itu tadi, saya terus timbulnya Alpina tadi ya begitu itu. Terus berjalan sampai 3 tahun tuh, ya akhirnya saya bisa menembus ke BCA tadi. Ternyata langsung setelah ke Pak Koswara itu langsung di ACC 10 juta. Itu. Nah dari situ Alpina kita bisa beli bahan banyak. Terus akhirnya saya ketemu waktu di Jaya Giri, relasi-relasi Jaya Giri, bahan-bahan yang dari luar negeri itu, dari Jakarta, Indo Mandarin, itu terus saya tembus. Setelah saya mendapatkan pinjaman tadi, kain, importir itu semua saya datangin.
saya minta bantu. Saya bilang, tolong saya ini dibantu. Saya baru keluar dari Jayagiri. Mungkin kalau Anda bisa bantu, siapa tahu saya ini juga bisa maju. Pabrik resleting juga saya datangin, YKK itu. Walaupun melalui dari cabang yang ada di Bandung, kita diajak ke pabriknya. Nah, sampai kayak gitu Kang dulu itu perjuangan saya itu. Nah, dari situ di ACC juga kita nembus ke YKK itu. Sampai saat ini makanya saya nggak pernah pakai merek lain. Terus karena saya udah mendapatkan modal tadi, saya makin banyak kan. Saya gulirkan terus. Saya dulu belum berani ngambil uang ini tadi. Tahun 90 saya utama kali bisa beli yang Jalan Jistulama 8 yang sebelah sana. Ada showroom saya pertama kali. Itu 1 kapling dulu. 1 kapling saya bangun showroom Alpina itu. Perkembangannya agak pesat. Sampingnya dijual, saya beli lagi. Saya bangun lagi terus untuk Mas Bambang itu, rekanan bisnis saya. Terus tahun berikutnya bisa beli ini tanahnya. Tahun 89 atau 89-an. Karena kita udah dapat modal besar. Terus apanya itu perputarannya juga makin gede. Dulu yang saya hajar Jawa, marketingnya itu, marketnya itu. Saya udah bisa ngedrop gede ini. Anda perlunya berapa? Mama zaman dulu 5 juta saya kasih, perlu 10 juta saya kasih. Tapi jangan ingat ya, sebulan atau 2 bulan saya kesini, apabila yang udah laku harus di story. Nah dari situ meledaknya Alpina. Jadi semua toko itu ternyata bukan itu yang saya drop banyak tuh habis, drop banyak habis. Berikutnya saya Jakarta. Nah ternyata itu juga di luar dugaan Jakarta tuh. Saya asal juga nitip ke orang Padang itu, karena kalau bisnis kan dia kios-kiosnya banyak. Nah, dari situ saya titip aja, nggak usah Anda bayar. Yang laku tapi harus dibayar. Malah Jakarta melampaui 92 tuh kita udah nggak ketampung lagi. Marketnya itu udah. Tadi ada salah seorang namanya Bambang. Saya pengen tahu siapa beliau ini. Nah ini tuh rekan saya ketemunya di Jayagiri. Ya mohon maaf ya, dia ternyata orang berpengaruh di sini sebagai jagger. Masya Allah. Itu di Dago ini. Ini tuh anak terkenal, orang terkenal. Gabung dengan saya di bagian keuangan, bagian pembukuan. Nah dia tuh security dan sekali-kali diajak marketing. Ini Mas Bambang ini udah Pak Nardi, saya belum waktu itu. Nah dari situ itu, rekan-rekan yang tadi saya pernah ungkapin mempunyai kemeja bagus, mempunyai dieback bagus, dipinjamkan ke Alpina. Kita produk gitu. Model GI kemejanya itu juga begitu. Nih, oleh-oleh dari Amerika, tapi hanya boleh ditiru, nggak boleh diminta. Nah, dari situ itu makin berkembang. Karena di Indonesia belum ada yang model-model begitu. Wanadri itu era 60-70 itu orang-orang top semua. Makanya sangat booming lama itu berpengaruh gitu. Makanya saya gandeng tadi Mas Bambang itu secara tidak langsung membawa juga berkah. Ada benang merah dari pembicaraan yang tadi tentang silaturahmi dan keakraban dan support orang-orang terdekat gitu ya kan. Mungkin Bapak dengan Kang Bambang punya momen-momen yang sangat luar biasa waktu dulu ngebangunin Alpina gitu ya kan. Ketemu dengan Kang OP, mungkin kayaknya ini murid ya Pak. Berikutnya ya, generasi berikutnya ya. Setelah saya generasi berikutnya ya Eger tadi, terus Kang OP ini yang ya saya kenal sebetulnya Ray dan lain sebagainya sih banyak produk, tapi yang sering ke saya Kang OP gitu. Cuma Ray dan lain sebagainya sering melihat ke produk-produk saya yang ada di Proko. Begitu ya Pak. Gitu, sering. Kalau dengan keluarga cerita ngebangun Alpina itu
seperti apa ya? Pasti ada naik turunnya, Pak. Betul. Gitu ya kan. Nah, itu kita pengen tahu gimana ya, Pak? Gitu ya waktu. Ya dukungan keluargamu pasti ya, Dek. Ya. Terutama istri. Ya. Kebetulan anakku juga masih kecil. Waktu itu sampai 3 tahun pertama Alpina tuh kita nggak pernah ngambil keuangannya, itu nggak pernah. Jadi istri saya juga susah. Oh iya. Bahkan sempat bilang, ini mau lanjut terus atau enggak? Iya. Kondisi kayak begini. Saya bilang, Puasa dulu. puasa dulu. Iya. Nah akhirnya ya setelah berkembang tadi tahun 90-an udah rame, mulai 88 tuh udah cukup, udah mulai, ya kita gaji ya udah mendapatkan Alhamdulillah. penghasilan dari yang jerih payah. Tapi saya sempat ini diterusin atau tidak, itu sempat. Oh, sempat Karena juga. selama 2 tahun awal tadi Iya. susah banget. Prinsip Jadi- berbisnis, Kang. Prinsip berbisnis di Alpina itu sendiri seperti apa sih? Mungkin bisa dibagikan dengan kita. Sebetulnya kalau bisnis itu kita melihat rekan kita dari etnis Tionghoa ya, Oke. itu didasari kejujuran. Kalau jujur, Anda pun juga bisa maju. Saya sering diskusi itu. Kalau cari bahan atau saya jalan-jalan ke Otesta, ke Tamin tuh, saya waktunya ngobrol itu sangat banyak. Oh, sama rekan-rekan saya yang Tionghoa tadi. Iya. Dia mensupport ke saya, berikan kredit. Iya, iya. Ya, saya asalnya kredit 1 bulan. Tolong dong, ini udah makin banyak kebutuhan saya, masa nggak bisa waktunya lebih panjang lagi, lebih panjang lagi, sampai maksimal bisa 3 bulan. Itu semua bisa saya lakukan. Makanya Alpina terus luar biasa itu ya karena dukungan-dukungan dari luar ini tadi yang memberi kesempatan kepada saya. Sumber bahan baku, aksesoris, dan lain sebagainya itu mempermudah semua. Bahkan saya belum begitu bagus saja, toko YKK tuh kok agen tuh merekomendasikan Anda perlu apa, Wah, sampai kayak begitu. Mas, untuk produk pertama ya, produk pertama dikenal oleh masyarakat luas, Ya. produk apa itu kalau di Alpina? Yang Daypack. pertama kan? Daypack. Oh gitu. Karena Daypack itu saat itu belum ada, ada pun dikit. Itu orang-orang yang sering ke luar negeri aja, Iya. atau rekan Wanadi ke luar negeri membawa. Di Indonesia tahun 85 sampai saya rame 90 sampai 2000 itu belum banyak. Tas kan berat bebannya. Iya. Begitu ini digendong, Iya. waduh, Ya, ya. memperingan Iya. anak Langkah, sekolah ya. itu tadi, Iya, iya. sehingga ya itu tadi perkembangannya luar biasa. Di sebelah ada Kang Ope yang Ya. dari tadi setia sekali mendengarkan cerita-ceritanya Mas Yanto gitu loh ya kan. Ya. Nah, menurut Mas Yanto, sosok yang di sebelah sana itu Ya. gitu loh ya kan? Seperti apa sih gitu loh ya kan dari kacamatanya Mas Yanto sendiri nih. Ya setahu saya kan juga belum dekat banget, Iya. sering diskusi sama Kang Ope ini kan belum. Iya. Tapi ya bisnisnya saya lihat di sana kaosnya cukup ramai. Saya sering ke sana waktu di Ciamplas, terus yang di Trunojoyo ya kan, Trunojoyo, itu ada betul. juga, itu saya sering lihat. Kalau ketemu Kang Ope sih pasti ngobrol lama ya, Iya. tapi kan jarang waktunya bisa ketemu Iya. beliaunya ini juga. Ya menurut saya kita warga negara Indonesia, kita bis Alpina ya seolah-olah sebagai pelopornya outdoor, Iya. ya. Terus Kang Ope bisa tertarik itu suatu keuntungan. Untung bisa tertarik, yang masih peluangnya ini ada. Iya. Betul. Iya. Itu. Bagus banget. Ya. Ada pesan nih karena kita survival soul-nya, Iya. jiwanya gitu ya kan. Iya. Dari prinsipnya Mas Yanto sendiri untuk bertahan hidup. Itu tuh apa sih yang harus kita miliki dalam kehidupan ini dari Mas Yanto sendiri? Seperti apa? Ya perjuangan awal tadi udah saya ceritain ya, Ya. sangat luar biasa. Terus kita mendidik keluarga juga, hemat Hemat. dulu. Oke. Belum waktunya karena kita harus Betul. Survive ya. Iya, hemat dulu.
kita modalnya biar gede, kita biar jadi orang kaya, saya bilang gitu. Saya ke keluarga itu begitu, karena saya ini sangat menderita dari istilahnya sejak dilahirkan saya di kampung halaman saya. Ini saya menderita, saya bilang gitu. Kerja terus. Nah ini baru mulai usaha, kita ada peluang, keluarga saya suruh hemat dulu. Dengan udah hemat, saya udah mempunyai target ya rumah ini udah selesai, baru mulai era 90 ke atas saya baru berani istilahnya memberi ke anak, memberi ke istri yang udah cukup lah ya untuk kebutuhannya. Saya bisa bertahan sampai sekarang, kena COVID, kena krisis. Kenapa kok nggak bisa runtuh? Karena saya berinvestasi. Properti saya banyakin, hal-hal yang kelihatannya jangka masa depannya itu jangka panjangnya itu mempunyai nilai. Nilainya itu yang sangat luar biasa. Perjuangan hemat itu yang harus ditularkan ke anak istri. Dan mungkin juga ke para penonton yang sekarang sedang menyaksikan kita ya Pak ya gitu loh ya kan. Nah sekarang saya beralih ke Pak Ope. Pak Ope udah dengar dari awal sampai akhir tadi ceritanya Mas Yanto seperti apa gitu ya kan. Menurut Kang Ope, ketika sosok ini mengeluarkan banyak hal, banyak cerita tentang kehidupannya kita gitu ya kan, apa yang bisa dipetik kira-kira? Jadi begini, beliau mengatakan tahap awal untuk merintis kita mesti hemat, jadi mesti membesarkan modal, membesarkan ya akhirnya nanti kayak efek bola salju, makin membesar, nanti kalau udah waktunya udah ini settle, baru kita menikmati. Kadang-kadang ya betul tadi yang dibilang, kadang-kadang pengusaha tuh banyak godaan, beda dengan sebelum belum ada gitu. Karena kalau jadi apa ya, kalau udah istilahnya mah banyak uang, banyak godaannya, ini itu. Nah itu biasanya orang tuh jadi lupa diri, lupa daratan. Akhirnya perusahaannya nggak bisa berkembang lagi. Betul. Apalagi hasil yang tadi kemukakan kalau tidak investasi jangka pendek, jangka panjang, investasi di tempat bikin pabrik, bikin apa ya udah begitu brand kitanya kena masalah, udah semuanya habis. Kalau kita punya aset belum ada masalah, ada ini nanti ada ini lagi, ya akan mati-mati ya Mas ya. Selama kita mengelolanya benar, itu guru yang ilmu yang paling betul gitu. Itu yang makanya saya terapin. Terutama Aset gitu. Kadang-kadang kan orang setelah berhasil belinya biasanya gitunya bukan produk, bukan barang yang buat investasi, tapi barang yang untuk dilihatin ke orang lain. Kendaraan. Betul. Tapi kalau saya memang udah mapan, jadi kendaraan saya banyak, jangan khawatir. Kita udah kelola betul-betul. Tapi intinya beliau dari awal sampai ini itu bisa bertahan, itu hebat sama sekali. Apalagi udah melewati 30 tahun itu luar biasa sekali gitu. Ya seperti itu, Mbak. Alhamdulillah luar biasa ya, Kang Ope, Mas Yanto. Pembicaraan tadi kayaknya kalau misalnya kita harus lanjutkan kayaknya banyak sekali yang harus kita ceritakan. Ini kan baru tahap mencapai kesuksesan awal, mulai bangkit aja. Mudah-mudahan nanti kecipratan dengan kita, Amin. dengan penonton semua. Oke, sepertinya kita harus tutup pembicaraan ini. Mungkin nanti di lain waktu ataupun mungkin sebentar lagi ya kita akan keliling seperti apa Alvina gitu loh, showroom-showroomnya itu sebagian kecil ya, sebagian kecilnya saja. Tapi yang pasti silaturahmi antara Mahameru, Alvina dan mungkin banyak lagi ya, produk lain ataupun pengusaha-pengusaha lain yang ingin bergabung dengan podcastnya kita. Kita terbuka ya Pak Ope. Betul, silakan. Ya, bukan menjadi saingan, tetapi menjadi persahabatan yang notabene suatu saat nanti mungkin akan ada kerjasama kah atau apalah gitu loh ya kan. Peluang masih banyak deh untuk usaha ini, nggak akan ketutup oleh Alvina, nggak akan ketutup oleh Mahameru, oleh Eicher, itu enggak. Semua udah punya market. Masya Allah. Untuk sekarang kita kayaknya sampaikan di sini dulu gitu loh ya kan cerita kita, dan saya selaku host di sini mengucapkan banyak terima kasih sudah berbagi cerita dengan podcastnya kita. Mudah-mudahan barokah selalu ya. Amin. Oke.
Pemirsa semuanya, itulah tadi podcastnya kita, Bening dengan Mahameru Survival Soul podcastnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Semoga sukses. Ya. Terima kasih. Ya. Terus ini minum dulu aja udah. Ringan. Pekikan sang pemecah pagi terdengar. Ayo bangun dari malasmu. Bergerak menuju dingin, kehangatnya, atau membaranya hari ini. Teriaklah untuk memulai bahwa kita ada. Kita ringan dan tak apa-apa. Bukan tak ingin bangun, tapi apakah senyum itu masih ada hari ini? Mencoba untuk tidak khawatir sedikit pun tentang apapun yang akan terjadi hari ini atau nanti. Hei, sang kuning, boleh aku bertanya? Andai ringan ini dapat menjadi obat bagi yang melihat dan mendengar, terbangkan aku di bawahmu. Bahkan jangan sampai kaki ini menginjakkan ke bumi yang telah lama memikul beban yang tak gampang untuknya bernafas. Tapi dia kuat, sekuat engkau menariknya dan menguap. Ringankan diriku untuk terdengar dan terlihat.